Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum pada hari ini saya akan mengevaluasi terkait dari kegiatan penyuluhan yang sudah kalian lakukan. Mungkin tidak bisa semua saya tampilkan untuk YouTube-nya satu-satu ya, karena memang beberapa kendala terkait dengan sinyal. Di sini sinyalnya saya kurang bagus. Nah, pertama itu terkait dengan ini. Oke, kita share. Nah, di sini miliknya Mbak Jian Fasya ya. Sebelum Mbak Jian Fasya, saya akan ini kan dulu. Oke. Mbak Fani. Yang pertama punyanya Mbak Fani. Yang punyanya Mbak Fani ini setelah saya lihat itu ada beberapa nah, nih. Nah, ada beberapa masukan dari Mbak Fani itu. Yang pertama, kalau dari awal saya lihat itu sudah bagus, dari prolog, pengenalan dan lain sebagainya itu sudah bagus. Hanya saja yang perlu dibenahi yaitu terkait dengan medianya. Media yang harusnya ini itu kan sudah saya sampaikan, dibuat semenarik mungkin dan sesimpel mungkin, jangan terlalu banyak kalimat di situ, karena nanti akan banyak hanya melihat dan jangan hanya membaca. Kita harus mampu untuk mengembangkan apa yang kita tulis. Jangan letterlek dengan buku. Itu satu, punyanya Mbak Fani. Kemudian lanjut punyanya Mbak Fida. Nah, punyanya Mbak Fani tadi ini itu masukan dari saya Mbak Fani. Kemudian untuk Mbak Fida, di Mbak Fida ini secara tulisan hampir sama dengan punyanya Mbak Fani. Jadi terlalu banyak tulisan dan tidak ada evaluasinya. Nanti kalau misalnya saya salah silap dalam memberikan komentar atau udah ada tapi kok saya nggak lihat, nanti saya disampaikan ya. Karena kalau saya lihat ini belum ada evaluasi untuk mengetahui kemampuan dari sasaran seperti itu. Kemudian kita lanjut ke Mbak Dian kita. Nah, untuk Mbak Dian kita itu, oh maaf, punyanya Mbak Fani tadi sudah ada untuk evaluasinya, yang belum ada itu punyanya Mbak Dian kita. Kalau punyanya Mbak Dian kita itu belum ada evaluasi dari apa itu, daripada sasaran, juga cara untuk menggali kemampuan dasarnya masih kurang. Nah, kalau dari segi presentasi PPT-nya hampir sama dengan teman-temannya, lebih diringkas lagi. Nanti ada yang sudah bagus, nanti saya sampaikan. Lanjut lagi ya, ini Mbak Dian kita, Mbak Mas Fufa ya, yang punyanya Mbak Mas Fufa. Punyanya yang Mbak Mas Fufa sudah bagus ini. Nah, sudah ada dari lagu, sudah ada. Nah, sudah ada. Jadi apa itu nanti Mas Rikdi tolong ke atas. Mas Rikdi tolong ke atas itu baru ngaji. Nah, terus kalau punya ya Mbak Mas Fufa sudah bagus. Dia sudah ada lagu, kemudian sudah ada dari bertanya dasar, sudah ada dari tampilannya juga sudah bagus. Hanya saja Mbak Mas Fufa terlalu lama. 17 menit itu kalau penyuluhan nanti terlalu lama. Kalau maksudnya ini ya, secara daring, tapi kalau secara langsung itu udah bagus. Secara langsung ini offline tatap muka itu sudah bagus. Kemudian punyanya Mbak Hayu. Nah, punyanya Mbak Hayu ini yang bagus juga. Dia bertanya dasarnya sudah dapat, kemudian cara evaluasinya dia juga sudah dapat, cara membuat PPT-nya juga sudah dapat. Nah, dari Mbak Hayu kemudian untuk proses evaluasinya Mbak Bayu juga sudah.
dia sudah melakukan step-stepnya. Itu punya Mbak Ayu, nanti bisa dilihat teman-temannya. Kemudian punya Mbak Ananda, punya Mbak Ananda itu kalau secara komunikatif itu sudah bagus. Yang perlu dibenahi itu terkait dengan apa itu namanya, ini kemenarikan PPT-nya. Jadi perlu dibuat menarik lagi. Itu kemudian lanjut lagi punyanya Mbak Yustika Dika. Nah, punyanya Mbak Yustika ini, nah Mbak Yustika ini waktunya perlu disingkat lagi. Nah, perlu disingkat, kemudian karena waktunya overload 32. Kalau secara step-stepnya sudah bagus. Itu. Kemudian untuk ininya pembuat PPT-nya, nah seperti ini kan terlalu kecil nih. Jadi untuk hurufnya itu harus ada, kita juga harus memperhatikan huruf yang kita gunakan. Jangan terlalu kecil. Kalau ini kan harus lihat. Nah, saya seperti itu. Jadi kurang ini. Kemudian contoh nih membuat PPT-nya dari Mbak Yusita. Indikasi dan kontraindikasi pil progestin itu harus di PPT mungkin hanya disebutkan indikasi kontraindikasi. Baru nanti dijelaskan itu. Sehingga kita juga sebagai pemberi materi, kita juga paham. Jangan hanya membaca. Itu tadi beberapa temanmu juga seperti itu. Kemudian Yusita punyanya Mbak Yunisa. Punyanya Mbak Yunisa harusnya di slideshow. Ini ya. Nih. Nah, kalau seperti ini itu membaca namanya, bukan menyuluh. Dan juga terlalu banyak tulisannya. Tulisannya kecil-kecil. Dan jangan sampai lupa, kok belum di slideshow. Jangan sampai nanti, Bu, ini tulisannya terlihat kecil. Oh, maaf lupa, belum di slideshow. Itu juga nggak boleh. Kemudian cara, apa itu namanya? Nah, nih. Akhirnya kan kelihatan ketika hanya membaca. Interaksinya kepada peserta itu akhirnya kurang. Nih, sudah ada cara mengevaluasinya, hanya perlu diperbaiki, jangan membaca, tetapi kita menyuluh. Itu ya. Lanjut. Mbak Jian Fasya. Oh, Mbak Jian Fasya tadi ada. Mbak Septi. Tadi Mbak Jian. Mbak Jian mana ya? Nah, ini punya Mbak Jian itu tampilannya sebenarnya sudah bagus loh PPT-nya. Nih. Nah, itu kan kalau gini. Nah, seperti itu gesturnya. Nah, Mbak Dian Fasya itu perbaiki gestur. Kalau gestur rata-rata tidak hanya Mbak Dian Fasya aja ya. Tapi yang lebih menonjol ini kok Mbak Dian Fasya gitu. Nah, itu harus gesturnya harus diperbaiki. Kita harus tatap. Face-nya itu tatap muka, saling menatap. Jadi apa itu namanya kesasaran. Dan tadi kok rata-rata itu semuanya itu harus diperbaiki cara membuat PPT-nya. Nah, PPT-nya itu sangat ini tulisannya terlalu banyak, kemudian kecil. Nah, nih. Nah, punya Mbak Ririn sudah bagus nih. Prosesnya sudah menarik di awal. Oke. Oke, lanjut nunggu dulu ya. Nah, dari Mbak Ririn ini hampir sama punya Mbak Mas Rufa tadi. Nah, ini sudah bagus nih. Dia memberikan tulisan dan juga gambar. Seperti teman-temanmu yang tadi saya komentari, ada yang seperti ini juga.
Nih, sudah bagus. Nah, ini mungkin hanya kalau misalnya yang ini, mengatasi dismenor tanpa menggunakan obat, ini sebenarnya yang sini nggak usah ditulis. Ini harus kalian pahami. Jadi yang ditulis hanya ini sama yoga, terapi musik jahe. Nah, hanya seperti itu. Nanti kita menerangkan. Jadi lebih kooperatif. Kalau seperti ini kan hanya harus melihat, dan akhirnya orang yang mendengar pun akan bosen, cepat bosennya. Tapi harus kita kompilasi, jangan membaca. Kalau menyuluh itu intinya jangan pernah membaca. Yang kita tampilkan dalam PPT itu hanya guide-nya aja. Terus, yang terakhir punyanya Mbak Septi. Nah, punyanya Mbak Septiana ini, punyanya Mbak Septiana. Nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ini hampir sama atau tujuannya senam nifas. Oke. Selanjutnya, nah di sini kalau nggak ada gambar di beberapa tempat itu seperti ini, akhirnya akan bosen nanti. Ya, itu tadi saya beberapa komentar ya. Jadi untuk yang pertama itu punyanya Mbak Fani tadi. Mbak Fani itu sudah bagus, hanya saja dari Mbak Fani dan sampai yang terakhir itu rata-rata itu cara membuat medianya itu masih kurang, masih hanya ambil copy paste seperti itu. Nah, mungkin dari saya untuk masing-masing mahasiswa komentar saya itu tadi, tetapi secara general yang saya sampaikan, yang pertama cara membuat PPT-nya itu masih kopas tadi saya sampaikan. Yang kedua, belum ada kompilasi yang menarik. Yang sudah ada kompilasi itu tadi punyanya Mbak Mas Rupa, Hayu, Ririn, apa ya kalau nggak salah. Sama, aduh lupa. Punya siapa tadi yang saya komentari? Sudah ada kompilasi gambar, tulisannya juga kurang, apa itu namanya, tidak terlalu banyak. Kemudian secara gestur, kalian gesturnya ada beberapa yang sudah bagus. Intonasi suaranya sudah bagus. Mbak Ananda itu intonasi suaranya sudah bagus. Kemudian yang perlu diperbaiki itu gestur ketika kita saling menatap. Jangan sampai seperti membuang muka itu jangan. Gestur tubuh itu harus diperhatikan. Jangan, walaupun kita grogi, jangan kelihatan terlalu grogi. Kemudian yang keempat, terkait dengan cara mengevaluasi. Cara mengevaluasi itu juga harus diperhatikan. Tadi beberapa ada yang belum dilakukan evaluasi, yang lainnya sudah. Kemudian terkait dengan cara tadi, ya tadi lebih ke cara baca, jangan menyuluh itu membaca. Tapi menyuluh itu kalau kita menggunakan media itu sebenarnya hanya sebagai trigger. Kita harus mengembangkan, tapi tidak terus mengembangkan itu seenak kita sendiri, tetapi mengembangkan materi penyuluhan itu harus berdasarkan teori yang ada. Seperti itu. Nah, dari yang tadi saya rasa rata-rata alhamdulillah sudah memenuhi nilai minimal. Untuk nilainya berapa, insya Allah lebih dari 75 semua. Tidak ada yang diinhal. Kalau biasanya kalau tatap muka biasanya harus ada diinhal ya. Bukan karena diinhal karena apa, tetapi karena waktunya. Jadi kalau kita pertemuan tatap muka penyuluhan itu waktu itu dikendalikan. Jadi menyuluh itu kalau evaluasi penyuluhan itu paling satu mahasiswa hanya sekitar 10 sampai 15 menit. Sehingga tadi yang memberikan penyuluhan lebih dari 15 menit itu juga saya beberapa kali saya komentari. Menyuluh atau apalagi mempresentasikan itu jangan lebih dari 15 menit. Karena bosan, sudah bosan. Tetapi apalagi kalau yang menyuruh ada beberapa jadi satu, bosan sekali. Tetapi kalau kalian yang hanya menyuruh itu sampai 30 menit nggak masalah, nanti sisanya kita lakukan diskusi. Biasanya kalau menyuruh tatap muka dengan masyarakat itu lebih banyak untuk diskusinya, waktu diskusinya. Dan jangan lupa diberikan ice breaking kalau memang yang mau disuruh itu terlalu banyak.
Itu harus dijeda, kita membuat ice break dulu biar nggak jenuh, suruh untuk berdiri dan yang lainnya, habis itu mendengarkan lagi. Nah, mungkin dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya mohon maaf sekali jika tadi ketika menjelaskan banyak sekali iklannya, namanya juga WFH ya Mbak ya, mohon dimaklumi. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ini hanya sebagai suatu feedback, biar kalian menjadi lebih baik lagi. Bu Irna juga tidak sempurna, namanya orang itu tidak bisa sesempurna yang orang lain inginkan, kita jadi diri kita sendiri saja. Yang penting ketika ada masukan, mohon untuk diperbaiki. Itu ya. Nah, saya rasa kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.